Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pada hari ini, yaitu membuat kuis mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang berjudul Metode Pendidikan Islam yang dibawakan oleh dari kelompok 9. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan pada hari ini. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman saya yang bernama Atasya Tara Aneldi dan Sufina Dewi. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu apa itu metode pendidikan Islam? Kepada saudari Atasya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih moderator. Baik, metode pendidikan Islam adalah petunjuk atau teknis dalam mengembangkan suatu ilmu menganalisa permasalahan pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam dicari dari berbagai aspek, baik aspek normatif ataupun aspek faktual. Terima kasih kepada saudari. Lanjut saja pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Sufina Dewi, yang mana pertanyaannya, prinsip-prinsip apa saja yang menjadi dasar metode dalam pendidikan Islam? Nah, ada 3 metode dalam pendidikan Islam prinsipnya itu. Yang pertama ada al-hikmah, yang kedua ada al-mu'izah, al-hasanah, dan yang ketiga ada mujadalah. Terima kasih kepada saudari. Lanjut saja yang pertanyaan ketiga, yaitu mengapa metode sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan Islam? Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih. Metode sangat penting dalam mencapai tujuan Islam karena metode menjadi sarana yang akan memberi makna pada materi pelajaran sehingga dapat dipahami atau diserap oleh peserta didik. Terima kasih kepada saudari. Lanjut saja pertanyaan yang keempat, yaitu apa peran dari metode dan alat pendidikan dalam Islam? Kepada saudari saya persilahkan. Ya, metode dan alat pendidikan Islam yang mempunyai peranan penting sebab merupakan jembatan yang menghubungkan pendidikan dengan anak didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya kepribadian muslim. Terima kasih. Lanjut saja pertanyaan yang kelima, bagaimana metode pendidikan yang sebaiknya diterapkan dalam dunia pendidikan Islam? Baik, terima kasih pada moderator. Metode pendidikan Islam yang sebaiknya diterapkan yaitu metode yang bervariasi dan secara berkala. Metode itu contohnya seperti metode ceramah, lalu metode diskusi, menjawab, demonstrasi, resitasi, dan lain-lain. Terima kasih kepada saudari. Lanjut saja pertanyaan yang keenam, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan sebuah metode pembelajaran? Kepada saudari saya persilahkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sebuah metode pembelajaran, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada bahan atau materi pembelajaran, yang ketiga ada sumber pembelajaran, yang keempat ada warga belajar, yang kelima sarana atau fasilitas belajar, yang keenam waktu pembelajaran dan besar kecilnya kelompok. Terima kasih kepada saudari. Lanjut saja pertanyaan yang ketujuh. Apa alasan metode kurikulum pendidikan Islam diperlukan? Kepada saudari saya persilahkan untuk menjawab
Kurikulum pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan pembangunan jiwa rohani. Karena alasan tersebut, metode pendidikan Islam diperlukan. Terima kasih kepada saudari. Lanjut saja pertanyaan yang ke-8, yaitu apa fungsi dalam penerapan metode pendidikan Islam? Kepada saudari saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, fungsi dalam penerapan metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Terima kasih kepada saudari. Lanjut saja pertanyaan yang ke-9, yaitu macam-macam metode pendidikan Islam, yaitu langsung saja dijawab pertanyaan oleh saudari Natasha. Kepada saudari saya persilahkan. Ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu nih. Ada berbagai macam metode dalam pendidikan Islam yang sangat ramai ya. Tapi kami akan menjelaskan 5 macam saja. Contohnya itu ada metode ceramah. Metode ini menyampaikan suatu pelajaran dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak peserta didik. Lalu ada metode diskusi, yaitu dengan cara metode yang menggunakan intonasi di antara pendidik dengan pendidik lainnya secara lisan. Lalu ada metode tanya jawab, metode demonstrasi. Metode ini guru meminta siswa untuk memperlihatkan atau mempraktekkan ilmu atau pelajaran yang mereka pelajari. Lalu ada metode resitasi. Metode ini merupakan metode dengan cara pembagian tugas. Lalu ada metode kerja kelompok yang mengandalkan kerjasama antar individu. Terima kasih kepada saudari sudah telah menjawab pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu nih ya Kak. Lanjut saja pertanyaan yang terakhir akan saya berikan kepada saudari Sufina, yaitu tujuan apa yang terdapat dalam metode pendidikan Islam. Langsung saja pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Sufina. Baiklah, inilah jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir, yaitu tujuan metode pendidikan Islam yaitu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada sedikit tambahan, klasifikasi tujuan pendidikan Islam diklasifikasi menjadi 4 macam, yaitu tujuan pendidikan jasmani atau al-ahdaf al-jismiyah, yaitu pendidikan Islam dalam sebagian aspeknya bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi ini melalui keterampilan fisik. Lalu yang kedua, tujuan pendidikan rohani atau al-ahdaf ar-ruhaniyah. Pendidikan Islam juga bertujuan meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladani dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada cita-cita idola dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, tujuan pendidikan akal atau al-ahdaf al-aqliyah. Pada sebagian aspeknya, pendidikan Islam juga bertujuan mengarahkan intelijensi supaya menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya. Dengan tahap pendidikan akal ini, pencapaian kebenaran ilmiah, kebenaran empiris, kebenaran mata-empiris atau filosofis dapat tercapai. Lalu, tujuan pendidikan sosial atau al-ahdaf al-ijtimaiyah. Pendidikan Islam bertujuan
roh, tubuh, dan akal. Tujuan pendidikan Islam adalah penggambaran nilai-nilai Islami yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia ini. Terima kasih kepada saudari. Baiklah, sudah kita dengarkan secara seksama beberapa pertanyaan serta jawaban dari kuis pada hari ini. Semoga video yang sudah kita berikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikianlah saya sebagai moderator dan teman-teman sekalian pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.